Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Masih tetap semangat belajar ya? Pertemuan kali ini masih membahas tentang larutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan bahan padat dalam cairan adalah: yang pertama, sifat dari zat terlarut atau pelarut. Zat terlarut yang polar akan larut dalam pelarut yang polar juga. Misalnya, garam-garam anorganik larut dalam air. Zat terlarut yang nonpolar larut dalam pelarut yang nonpolar juga. Misalnya, alkaloid basa atau umumnya senyawa organik larut dalam kloroform. Yang kedua adalah kosolvensi. Apa itu kosolvensi? Kosolvensi adalah peristiwa kenaikan kelarutan suatu zat karena adanya penambahan pelarut lain atau modifikasi pelarut. Misalnya, luminal tidak larut dalam air, tetapi larut dalam campuran air gliserin atau solusio petit. Kosolven digunakan dalam formulasi sediaan cair untuk meningkatkan kelarutan bahan obat yang memiliki kelarutan terbatas dalam air, atau untuk meningkatkan stabilitas obat. Contoh sediaannya adalah eliksir dan tinktur, baik untuk pemakaian oral, parenteral, dan topikal. Yang ketiga, kelarutan. Zat yang mudah larut memerlukan sedikit pelarut, sedangkan zat yang sukar larut memerlukan banyak pelarut. Yang keempat, temperatur atau suhu. Kenaikan suhu akan menunjukkan kecenderungan peningkatan kelarutan untuk proses endoterm karena proses kelarutannya membutuhkan panas. Sebaliknya, peningkatan suhu cenderung menimbulkan penurunan kelarutan untuk proses eksoterm karena proses kelarutannya menghasilkan panas. Contoh zat yang mengalami proses eksoterm dalam kelarutannya adalah K2SO4, KOH, CaHPO4, kalsium gliserofosfat, minyak atsiri, dan gas-gas yang dapat larut. Berdasarkan pengaruh ini, beberapa sediaan farmasi tidak boleh dipanaskan, antara lain zat atsiri seperti etanol dan minyak atsiri. Yang kedua, zat mudah terurai seperti natrium bikarbonat. Yang ketiga, saturatio, yaitu suatu jenis sediaan oral yang dibuat dengan mencampurkan suatu asam dan garam karbonat hingga mengandung kadar CO2 jenuh. Yang keempat, senyawa-senyawa kalsium seperti aqua chalcis atau air kapur. Kemudian lanjut ke salting out. Apa itu salting out? Salting out adalah peristiwa adanya zat terlarut tertentu yang memiliki kelarutan lebih besar dibandingkan zat utama sehingga menyebabkan penurunan kelarutan zat utama atau terbentuknya endapan karena terjadi reaksi kimia. Yang keenam, salting in. Salting in adalah adanya zat terlarut tertentu yang menyebabkan kelarutan utama dalam pelarut menjadi lebih besar. Contohnya, riboflavin atau vitamin B2 tidak larut dalam air, tetapi larut dalam larutan yang mengandung nikotinamid, atau terjadi pembentukan garam riboflavin oleh basa NH4. Yang ketujuh, pembentukan kompleks. Pembentukan kompleks adalah peristiwa terjadinya interaksi antara senyawa tak larut dan zat yang larut dengan membentuk garam kompleks. Contohnya, iodium larut dalam larutan Ki dan NaI jenuh. Kecepatan kelarutan suatu zat dipengaruhi oleh 1. Ukuran partikel. Semakin halus zat terlarut, semakin kecil ukuran partikel. Semakin luas permukaan zat terlarut yang mengalami kontak dengan pelarut,
sehingga zat terlarut akan semakin cepat larut. Yang kedua, suhu. Umumnya, kenaikan suhu dapat menambah kelarutan zat terlarut. Yang ketiga, pengadukan. Sediaan larutan obat dibedakan menjadi dua, yaitu larutan oral dan larutan topikal. Beberapa jenis sediaan larutan oral dan topikal akan dibahas pada bagian ini. Larutan oral adalah sediaan cair yang dibuat untuk pemberian oral, mengandung satu atau lebih zat dengan atau tanpa bahan pengaroma, pemanis atau pewarna yang larut dalam air atau campuran kosolven air. Contoh larutan oral adalah 1. Pocio. Pocio atau obat minum adalah larutan yang dimaksudkan untuk pemakaian dalam atau peroral. Selain berbentuk larutan, potio dapat juga berbentuk emulsi atau suspensi. Bahan pembawa sediaan potio adalah air. Yang kedua, eliksir. Eliksir adalah sediaan larutan yang mengandung bahan obat dan bahan tambahan atau pemanis, pengawet, pewarna, atau pewangi, sehingga memiliki bau dan rasa yang sedap. Pelarut yang biasa digunakan untuk campuran adalah air etanol. Etanol berfungsi meningkatkan kelarutan obat. Pada eliksir dapat juga ditambahkan gliserol, sorbitol, atau propilen glikol. Sedangkan pengganti gula dapat digunakan sirup gula. Contoh yang ketiga adalah sirup. Sirup itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, sirup simplek yang mengandung 65% gula dalam larutan nipagin 0,25%. Yang kedua, sirup obat yang mengandung satu atau lebih jenis obat dengan atau tanpa zat tambahan dan digunakan untuk pengobatan. Yang ketiga, sirup pewangi. Sirup pewangi ini adalah sirup yang tidak mengandung obat, tetapi mengandung zat pewangi atau penyedap lain. Penambahan sirup ini tujuannya adalah untuk menutup rasa atau bau obat yang tidak enak. Sediaan larutan oral yang keempat adalah potio netralisasi, saturasi, dan effervescent. Potio netralisasi adalah obat minum yang dibuat dengan mencampurkan bagian asam dan bagian basa, sehingga reaksi selesai dan larutan bersifat netral. Contohnya adalah potio askali dan solusio citratris magnesici. Potio saturasi adalah obat minum yang dibuat dengan mereaksikan asam dengan basa, tetapi gas yang terbentuk ditahan dalam wadah sehingga larutan jenuh oleh gas. Potio effervescent. Potio effervescent adalah saturasi yang CO2-nya lewat jenuh. Gas CO2 umumnya digunakan untuk pengobatan, menjaga stabilitas obat, dan terkadang dimaksudkan untuk menyegarkan rasa minuman. Contoh larutan oral yang kelima adalah Gutae. Gutae atau obat tetes atau tetes pediatrik adalah sediaan cair berupa larutan, emulsi, atau suspensi yang dimaksudkan untuk obat dalam jika tidak dinyatakan lain. Gutae digunakan dengan cara meneteskan obat menggunakan penetes yang menghasilkan tetesan yang setara dengan tetesan yang dihasilkan penetes baku yang disebutkan oleh Farmakope Indonesia. Biasanya, obat diteteskan ke dalam makanan atau minuman atau dapat diteteskan langsung ke dalam mulut. Dalam perdagangan dikenal pediatric drop, yaitu obat tetes yang digunakan untuk anak-anak atau bayi. Obat tetes yang digunakan sebagai obat luar biasanya disebutkan tujuan pemakaiannya, misalnya eye drop untuk mata atau ear drop untuk telinga. Larutan topikal adalah larutan yang biasanya mengandung air, tetapi seringkali juga mengandung pelarut lain, yaitu etanol.
Larutan topikal ditujukan untuk digunakan di bagian luar tubuh atau topikal dapat digunakan pada kulit dan mukosa mulut. Contoh penggunaan topikal pada mukosa mulut dan tenggorokan yaitu yang pertama, Gargarisma. Gargarisma atau gargle atau obat kumur mulut adalah sediaan berupa larutan. Umumnya dalam keadaan pekat yang harus diencerkan dahulu sebelum digunakan. Gargarisma dimaksudkan untuk digunakan sebagai pencegahan atau pengobatan infeksi tenggorokan. Yang kedua, litus oris. Litus oris atau oles bibir adalah cairan agak kental yang digunakan dengan cara disapukan ke dalam mulut. Contohnya, larutan 10% boraks dalam gliserin. Yang ketiga, Guttae oris. Guttae oris atau tetes mulut adalah obat tetes yang digunakan untuk mulut dengan cara mengencerkannya terlebih dahulu dengan air untuk dikumur-kumurkan dan tidak untuk ditelan. Penggunaan topikal pada permukaan tubuh, contohnya Lotio. Lotio adalah sediaan topikal berupa suspensi atau emulsi. Sediaan berbentuk suspensi dan emulsi akan dibahas dalam bab khusus. Penggunaan topikal lainnya, contoh yang pertama, Collyrium. Collyrium adalah sediaan berupa larutan steril, jernih, bebas partikel asing dan isotonis yang digunakan untuk membersihkan mata serta dapat ditambahkan zat pendapar dan pengawet. Collyrium dibuat dengan melarutan obat dalam air, disaring hingga jernih, dimasukkan ke dalam wadah, ditutup, kemudian disterilkan. Collyrium dikemas dalam wadah kaca atau plastik tertutup dan kedap udara. Pada etiket harus tertera masa penggunaan setelah tutup dibuka. Keterangan obat cuci mata. Collyrium yang tidak mengandung pengawet hanya boleh digunakan paling lama 24 jam setelah botol dibuka tutupnya. Contoh yang kedua adalah Guttae ophthalmicae atau tetes mata. Tetes mata adalah larutan steril bebas partikel asing dan merupakan sediaan yang dibuat serta dikemas sedemikian rupa hingga sesuai untuk digunakan pada mata. Tetes mata juga tersedia dalam bentuk suspensi dan partikel halus dalam bentuk termikronisasi agar tidak menimbulkan iritasi atau goresan pada kornea. Contoh selanjutnya adalah Guttae nasales atau tetes hidung. Guttae nasales atau tetes hidung adalah obat yang digunakan untuk hidung dengan cara meneteskan obat ke dalam rongga hidung, dapat mengandung zat pensuspensi, pendapar, dan pengawet. Minyak lemak atau minyak mineral tidak boleh digunakan sebagai cairan pembawa. Contoh selanjutnya adalah inhalasiones atau inhalasi. Merupakan sediaan yang digunakan untuk disedot hidung atau mulut atau disemprotkan dalam bentuk kabut ke dalam saluran pernafasan. Tetesan butiran kabut harus seragam dan sangat halus sehingga dapat mencapai bronkus. Inhalasi merupakan larutan dalam air atau gas. Penandaannya, jika mengandung bahan yang tidak larut, pada etiket harus tertera kocok dahulu. Contoh selanjutnya adalah Lavement Clisma atau enema. Enema merupakan sediaan cair yang digunakan melalui rektum atau kolon. Enema berfungsi untuk membersihkan atau menghasilkan efek terapi setempat atau lokal atau sistemik. Enema yang digunakan untuk membersihkan atau mengatasi sembelit atau pembersih feses sebelum operasi tidak boleh mengandung zat lendir. Selain untuk membersihkan, enema juga dapat berfungsi sebagai karminatif atau meredakan perut kembung, emolien, diagnotis, bahan sedatif, dan antelmintik. Dalam hal ini, untuk mengurangi kerja obat yang bersifat merangsang terhadap usus digunakan basis berlendir, misalnya mucilago amilum.
Pada penggunaan melalui rektal berlaku dosis maksimal. Selanjutnya adalah douche. Douche adalah larutan dalam air yang dimasukkan dalam suatu alat ke dalam vagina, baik untuk pengobatan maupun untuk membersihkan karena larutan ini mengandung bahan obat atau antiseptik. Untuk memudahkan, kebanyakan douche ini dibuat dalam bentuk kering atau padat, atau serbuk atau tablet yang dilarutkan terlebih dahulu dalam sejumlah air jika hendak digunakan, dan dapat diberikan berupa larutan kental yang nantinya diencerkan seperlunya. Contohnya adalah betadine vaginal douche dikemas beserta aplikatornya. Yang terakhir adalah epitema. Epitema atau obat kompres adalah cairan yang dipakai untuk memberikan sensasi dingin pada tempat-tempat yang sakit dan panas karena radang atau berdasarkan sifat perbedaan tekanan osmosis. Digunakan untuk mengeringkan luka bernanah. Contohnya adalah larutan Revanol. Demikian pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.